Semua dimulai dalam sebuah ruangan tertutup, di bawah cahaya lampu yang menusuk mata. Saat suara hantaman keras menggema, saat itu juga, seorang pemuda berambut coklat melancarkan bogem mentah tepat ke wajah pria berjas merah. Hantamannya begitu telak, membuat sang target tak sempat bereaksi atas serangan yang tiba-tiba ini. Tak berhenti di situ, si penyerang mencengkeram kerah lawannya dan berteriak murka soal uang yang dicuri. Ia lalu menghempaskan pria itu ke dinding dengan keras, sembari mengancam akan menghabisi nyawanya. Tapi, pria berjas merah itu justru menyeringai licik. Bertanya, apa ia dianggap bodoh? Pemuda itu terdiam membeku. Benar-benar tak bisa mencerna situasi ini. Sesaat kemudian, pria berjas itu balas mencengkeram baju lawannya. Ia menggerutu karena lawannya terus merengek soal uang. Dengan marah ia membentak, mengatakan uang itu sama sekali bukan miliknya. Tapi mendadak, pria itu terbatuk-batuk hebat, seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Pemuda itu terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada pria aneh ini. Pria berbaju merah itu malah menangis, memohon satu kesempatan lagi untuk merebut kembali kekalahannya. Ia bahkan berlutut, meminta belas kasihan. Sementara itu, beberapa penonton menyaksikan adegan itu. Sebagian dari mereka tersenyum geli, menganggap situasi ini sangatlah aneh. Salah seorang dari mereka bergumam, curiga kalau semua tangisan itu hanyalah akting yang meyakinkan. Di antara kerumunan, pemuda berkacamata hanya menonton dan mengakui pria itu sebagai seorang jenius sejati. Adegan lalu beralih, memperlihatkan sebuah derek konstruksi raksasa yang menjulang di tengah padatnya kota. Di sanalah kita bertemu protagonis kita, Li Ju, yang melangkah santai menyusuri jalanan kota. Penampilannya menunjukkan ia pria dewasa berumur 30 tahun. Saat tiba di pantai, sepasang suami istri memintanya mengambil foto mereka. Pria berambut gelap itu pun mengambil foto dengan ponselnya, namun dengan wajah yang tetap datar. Tepat pada saat itu, seorang gadis kecil menangis kencang di tengah jalan, memanggil-manggil ibunya. Setelah dibantu, gadis kecil itu tersenyum, berterima kasih pada sang protagonis. Sebelum pergi bersama ibunya, tak lama, seorang pria botak berwajah sangar tiba-tiba marah dan menuntutnya minta maaf. Meski si preman berteriak, pemuda itu hanya diam tak bereaksi. Ia sama sekali tak peduli dan terus melangkah maju, meninggalkan preman itu di belakangnya. Sambil berjalan, ia termenung bahwa dirinya bahkan sudah lupa kapan terakhir kali merasakan sesuatu. Ia melihat seseorang melakukan bungee jumping dan merasa iri pada sensasi yang mereka rasakan. Pemuda itu lalu tiba di terminal bus dan membeli tiket. Sembari duduk, ia menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya dengan tenang. Ia teringat akan aksi nekatnya melompat tadi dan merasa ekspektasinya mungkin terlalu tinggi. Sambil mengembuskan asap, ia mengeluh dalam hati karena telah menyia-nyiakan satu hari lagi. Pikirannya kembali pada insiden tak berarti dengan pria botak di jalan tadi. Ia mulai merokok hanya sebagai pemberontakan kecil. Bahkan saat melompat dari derek raksasa itu, jantungnya tak berdebar sama sekali. Rumah sakit pun tidak mendiagnosisnya sebagai psikopat. Ia hanya terus duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, seorang pria tua bertopi dengan tongkat berdeham pelan. Ia bertanya pada pemuda itu, apakah ia melihat dompetnya yang hilang. Tanpa mengubah ekspresinya, pemuda itu menjawab singkat bahwa ia tidak melihat dompet tersebut. Pria tua itu mengeluh, mengatakan bahwa uang itu sangat penting untuk pernikahan keponakannya. Dengan wajah memelas, ia melanjutkan bahwa ponselnya juga hilang dan ia tak tahu harus bagaimana. Sambil terisak, ia berkata harus pergi ke ibu kota hari ini. Ucapan yang menarik perhatian pemuda itu. Saat itulah, sang protagonis menghampiri pria tua itu dan memastikan tujuannya ke ibu kota. Pemuda itu lalu menawarkan untuk membelikannya tiket. Dengan penuh syukur, pria tua itu memegang tangannya, berjanji akan membalas budi. Jauh di lubuk hatinya,
Ia melakukan ini dengan harapan kecil agar bisa merasakan suatu emosi. Tak lama kemudian, keduanya pun sudah berada di dalam bus. Pemuda itu duduk di sebelah pria tua itu sambil melihat keluar jendela. Ia berpikir soal pekerjaan barunya, berharap semua lancar. Tapi ia menepis niat jahat, karena masuk penjara adalah kesalahan besar. Pikirannya lalu beralih pada iklan penipuan yang seringkali menargetkan orang-orang yang putus asa. Karena itulah, ia menasihati pria tua itu untuk menjauhi orang berbahaya dan tidak mencari gara-gara. Mendengar itu, si pria tua tersenyum dan meminta tangannya, menawarkan ramalan gratis. Meskipun bingung, sang protagonis membiarkan pria itu menganalisis garis telapak tangannya. Saat itu, kebingungan melandanya. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria tua di hadapannya ini? Tatapan pemuda itu terpaku pada tangan si kakek. Bertanya-tanya, mungkinkah orang ini bisa membaca pikiran? Tak lama, si kakek berdecak dan menyebut pemuda di hadapannya adalah sosok yang menyedihkan. Terkejut atas hinaan tiba-tiba itu, pemuda itu langsung menuntut penjelasan dari sang kakek. Si kakek justru tersenyum tulus, menasihatinya agar lebih sering tersenyum untuk hidup yang lebih baik. Mendengar itu, sang protagonis membatin bahwa ia hanya tersenyum jika memang ada alasannya. Namun, si kakek justru menyuarakan isi pikirannya dengan lantang, membuat pemuda itu terperangah. Si kakek menjelaskan, senyum itu diciptakan, bukan ditunggu. Ia lalu memintanya mencoba. Namun pemuda itu tak bisa menyembunyikan rasa canggungnya. Kemudian si kakek tersenyum lebar secara berlebihan dan bertanya, apa itu tidak terlihat lucu? Melihat pemandangan yang begitu ganjil, pemuda itu akhirnya tertawa kecil. Menyadari senyum tipis itu, si kakek langsung menawarkan untuk mengajarinya cara berekspresi. Saat itu juga, pria tua itu menunjuk wajahnya sendiri, menyuruh si pemuda mengingat ekspresi itu baik-baik. Sesaat kemudian, ia membuat gerakan tangan aneh, berbicara soal menarik dan membuang energi. Bingung, sang protagonis mulai berpikir, kalau kakek ini sudah tidak waras dan sedikit aneh. Tiba-tiba, yang tersisa di kursi hanyalah topinya, sementara terdengar peringatan bahwa ia tak bisa bicara lagi. Sambil memberi isyarat diam, si kakek menjamin pemuda itu akan segera mengerti semuanya. Tangannya terulur misterius. Lalu kilatan cahaya putih membutakan pandangan sang protagonis. Sesaat setelah itu, kita melihat pemuda itu tertidur di kursinya. Perlahan ia membuka mata. Masih linglung, mencoba mencerna kejadian barusan. Saat itu, seorang petugas memberitahu mereka telah tiba di ibu kota dan memintanya untuk segera turun. Pemuda itu bertanya soal si kakek tua. Namun, kondektur itu bingung dan tak mengerti maksudnya. Betapa terkejutnya ia saat petugas bilang bahwa kursi di sebelahnya kosong sepanjang perjalanan. Kondektur mengira ia hanya bermimpi, lalu menyuruhnya mengambil uang yang tertinggal dan segera pergi. Kini ia sendirian di terminal yang ramai, memegang uang itu. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi, ia menatap lembaran uang itu dengan tatapan kosong. Bertanya-tanya apa mungkin ia baru saja kerasukan. Sosok kakek misterius itu seolah mempertanyakan apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu terus memikirkannya. Lembaran uang itu menjadi bukti adanya sebuah transaksi, atau mungkin hadiah berharga. Sorak-sorai, membahana, sang bintang besar akhirnya akan muncul di atas panggung. Sang protagonis menoleh cepat mendengar riuh penonton. Di bawah sorotan lampu, MC mengumumkan pemenang aktor terbaik telah terpilih. Sang pemenang dipanggil ke mikrofon, diiringi tepuk tangan yang meriah dari seluruh penonton. Diyu, Kuan Shan dengan terharu berterima kasih atas penghargaan yang diterimanya di momen penting itu. Sementara itu, di antara kerumunan penonton, para penggemar berkomentar bahwa mereka sudah menduga kemenangannya karena sang aktor tak pernah berubah. Menurut para penggemar, semua setuju bahwa penampilan sang aktor kali ini kembali sangat mengesankan.
Pemuda itu mengamati dalam diam, merenungkan kehidupan para seniman profesional tersebut. Aktor veteran itu melanjutkan pidatonya, menjelaskan bahwa aktor menyelami emosi layaknya bernapas. Mereka bisa melalui situasi paling ekstrem, karena profesi mereka menuntut penyerahan emosi secara total. Pemuda itu menatap sang artis, memikirkan jalan suksesnya. Ia yakin orang setenar itu pasti hidupnya sangat menyenangkan. Namun, ia menyadari ada yang ganjil dari senyum permanen yang dipasang sang veteran di atas panggung. Ia pun bertanya dalam hati, apakah ada alasan untuk tersenyum dengan cara yang begitu dipaksakan? Seketika ia teringat ucapan si kakek, bahwa sebuah senyuman itu perlu dilatih agar bisa muncul. Lalu pemuda itu tertawa sinis saat energi biru aneh mulai menyelimuti sang aktor di panggung. Tiba-tiba, mata pemuda itu memancarkan energi biru pekat, membuatnya bingung dengan situasi tersebut. Lalu, aura mistis seolah menyambungkan punggungnya dengan aktor yang memegang piala di atas panggung. Melalui aura itu, ia melihat wajah si veteran yang tersenyum, dan sadar itu bukan sekadar energi biasa. Pemuda itu berkeringat dingin, heran mengapa ia punya dorongan kuat untuk ikut tersenyum bersamanya. Jantungnya berdebar kencang, mencoba memahami emosi sang aktor. Lalu ia teringat nasihat aneh si kakek untuk menarik dengan tangan kanan dan membuang dengan tangan kiri. Dengan tekad yang membara, ia mengulurkan tangan menarik energi itu. Seketika bayangan belajar dan sesi minum muncul. Dengan fokus penuh, ia sadar tangan kanannya bisa menyerap seluruh ingatan pria itu, sementara lengan kirinya yang berselimut aura ungu bertugas menolak semua emosi sang target. Akan tetapi, tanpa disangka, air mata tiba-tiba membasahi pipi pemuda itu. Ini karena memori penghargaan itu kembali terbayang, membangkitkan rasa iri yang kini berubah menjadi sebuah motivasi. Dalam adegan itu, sang idola membungkuk anggun, berterima kasih saat menerima piala aktor terbaik. Beban emosi itu menghantamnya begitu keras, membuatnya jatuh berlutut di depan cahaya agung tersebut. Namun, orang di sekitarnya ketakutan melihat seorang pria menangis terseduh. Seduh di tengah stasiun. Dalam keputusasaan, sang tokoh utama memegangi wajahnya. Air mata bercucuran sambil meneriakkan nama sang veteran. Tetesannya terus jatuh, membasahi lantai stasiun yang ramai. Tubuhnya tertunduk dalam, tak mampu menahan emosi. Orang-orang mengiranya hanya seorang penggemar fanatik. Tapi situasi menjadi terlalu aneh. Seorang gadis pun menyarankan agar memanggil petugas keamanan. Seketika, seorang petugas menghampirinya, bertanya apa dia baik-baik saja dan bisa berdiri kembali. Akhirnya, pemuda itu mengangkat wajahnya yang basah, tersenyum tipis, merasakan emosi yang begitu kuat. Masih menangis, ia menutupi wajahnya dengan tangan, menganggap semua ini adalah sebuah kegilaan. 3 hari kemudian, sang tokoh utama berada di kamar mandi, menggenggam api oranye di tangannya. Seketika, cahaya magis menyinari dinding, memantulkan sinar hangat nan misterius. Namun ia terlonjak kaget saat sesuatu yang aneh muncul dari energi itu. Ia pun menunjuk ke arah cermin, meniru ekspresi pria yang marah karena macet. Seketika, auranya berubah kebiruan, membawa sensasi baru. Kemudian, ia memakai botol sampo, berakting sebagai pelayan ramah yang sedang menyajikan minuman. Seketika, asap ungu mengepul dari tubuhnya, menampilkan sebuah akting yang penuh amarah. Lalu ia melipat tangan, berakting jadi pacar cemburu yang menghadapi pasangannya. Tak lama, ekspresi marahnya berubah jadi ejekan, menunjukkan semua bakatnya. Akan tetapi, sang aktor pemula ini menatap pantulannya di cermin, merasa frustrasi, seolah ada sesuatu yang kurang dari aktingnya. Melihat percikan ungu, ia menyesal kehilangan emosi kuat sang veteran. Kini ia sadar, menyalin emosi baru berarti menghapus emosi yang lama. Kini ia tahu, nyala api itu adalah wadah dari sebuah perasaan, dan dengan menyentuh wajah target, ia bisa mencuri emosi itu. Adegan beralih
Ia berjalan gagah di trotoar, mengenakan setelan jas rapi. Sambil berjalan, ia merapikan dasinya dengan penuh percaya diri. Sebuah senyuman terukir di wajahnya, merenungkan betapa hidupnya kini jadi jauh lebih menyenangkan. Lalu ia teringat pria tua misterius di bus, bertanya-tanya, apakah dia adalah seorang guru. Namun, ia hanya memejamkan mata, memutuskan akan selalu berterima kasih pada pria yang mengubah takdirnya. Fokus pada masa kini, ia melihat kalender, bersiap untuk pekerjaan sebagai tamu di pernikahan palsu. Sang protagonis dan rekannya berlatih cara bersikap di depan mempelai pria. Tiba-tiba, ia menatap langit, teringat sesuatu yang krusial tentang kekuatannya. Ia teringat emosi sang aktor veteran begitu kuat karena adanya kehadiran para penonton. Seketika, matanya berbinar. Ia sadar betapa besarnya pengaruh penonton dalam sebuah akting. Tak lama berselang, sang pemuda tiba di lobi hotel mewah yang ramai oleh para tamu. Ia pun mengeluarkan ponselnya, memeriksa pesan dari kepala agensi para figuran. Misi hari ini, bersikap tulus, layaknya teman kuliah, dan memberi selamat. Namun, ia menganalisis situasi dengan wajah serius, siap menjalankan rencananya. Di sekitarnya, para figuran bayaran lain hanya menatap kosong dengan canggung. Saat itu, ia melangkah dengan percaya diri, sadar bahwa inilah panggung yang tepat untuknya. Ia mudah mengenali tamu palsu lain dari ekspresi wajah mereka yang bosan dan tak bersemangat. Sang tokoh utama kembali melihat ponselnya, membaca instruksi baru dari sang atasan. Pesan itu meminta semua figuran untuk tidak berakting berlebihan. Namun, peringatan itu justru membuatnya semakin tertantang untuk menampilkan akting yang sempurna. Sambil menyesuaikan cangkirnya, ia bisa merasakan kekhawatiran mendalam dari pasangan pengantin itu. Mereka takut jika ada sikap aneh yang akan merusak hari paling bahagia dalam hidup mereka. Karena itu, ia bersembunyi di balik pintu, menyalakan api oranyenya untuk menjadi seorang teman sejati. Seketika, aura aneh menyelimuti dirinya, memberinya kemampuan sempurna untuk situasi ini. Ia pun mengarahkan kekuatan itu ke wajahnya, menciptakan penampilan dan aura yang meyakinkan. Setelah transformasinya selesai, sang tamu gadungan tersenyum, siap menyapa mempelai pria. Di sisi lain, seorang pria paruh baya terbelalak kaget, tak percaya dengan apa yang didengarnya soal tamu palsu itu. Dengan panik, mempelai pria mencoba mendinginkan suasana, memohon pada pria itu untuk sedikit mengecilkan suaranya. Namun, paman itu justru mencengkeram kerahnya dengan marah, berteriak bahwa sebagai penulis naskah, ia seharusnya paham sandiwara gila ini. Sang paman menggerutu, kenapa tidak membawa tamu sungguhan, sementara si pemuda membela diri bahwa orang tuanya saja tidak tahu. Di toilet, pamannya bersikeras, ini pasti salah mempelai wanita. Namun, pemuda itu mengaku kalau ini adalah rahasia besarnya. Sambil mengacak rambutnya, sang penulis naskah itu tampak begitu frustrasi. Merasa dipermalukan, ia pun beranjak pergi, memperingatkan keponakannya kalau kliennya sudah salah langkah dan kesempatan menikah tak datang dua kali. Sesaat kemudian, paman itu membayangkan skenario terburuk, di mana para aktor bayaran itu menjatuhkan kue pernikahan yang megah. Sambil berjalan, ia menggerutu bahwa seharusnya para aktor palsu itu hanya makan dengan tenang, lalu pergi. Akhirnya, sang paman memberi ultimatum pada keponakannya. Jika ada satu saja yang merusak pesta, ia tak akan tinggal diam. Akan tetapi, ceramah itu terpotong seketika oleh sebuah tangan yang teracung tinggi, menarik semua perhatian ke sana. Dengan penuh semangat, tokoh utama kita muncul sambil tersenyum lebar, meneriakkan nama sang mempelai di tengah aula. Dengan akting yang dramatis, si rekan kerja gadungan itu mengaku nyaris mati di jalan dan mengeluh. Tak jadi, tamu pertama, dengan senyum cerah yang sangat meyakinkan, pemuda itu memberi selamat pada sang mempelai. Di hari spesialnya, mempelai pria tegang dan berkeringat dingin, dalam hati bertanya, apa orang ini benar-benar aktor?
Ia sadar pamannya benar. Akting aktor sewaannya terlalu berlebihan. Maka, dengan raut wajah yang mengeras, mempelai pria hendak menghentikan sandiwara itu, tapi sang ibu keburu muncul. Dengan sigap, si aktor membungkuk dan memperkenalkan diri sebagai teman kuliahnya. Sang ibu tampak begitu senang bertemu dengannya, sementara mempelai pria justru panik berat dan berkeringat deras. Si mempelai pria sadar dengan kesal kalau aktor gila ini sedang berimprovisasi di tempat. Sang aktor lalu merapikan dasi mempelai pria sambil tersenyum ramah dan bertanya apa ia sangat gugup. Seketika, sang klien mencengkeram lengan si aktor dengan panik. Cemas pamannya akan langsung menyadari kebohongan ini. Bagaimana tidak? Paman itu adalah seorang ahli di bidangnya, dan kini ia mendekati mereka berdua dengan tatapan tajam. Sang paman berkata kalau ia sudah mengamati gerak-gerik pemuda itu sejak tadi. Mendengar itu, keringat dingin membasahi mempelai pria. Cemas rahasia besarnya terbongkar. Matanya terbelalak ngeri, jatuh dalam keterkejutan dan putus asa. Akan tetapi, sang paman justru memarahi si teman palsu itu, menyuruhnya berhenti menatap rekannya dengan tatapan seperti itu. Sontak, pemuda berjas itu tersenyum sangat lebar, seolah dipenuhi kebahagiaan tulus. Saat itu, sang mempelai menajamkan pandangannya dan sadar kalau emosi itu tampaknya bukanlah sekadar akting belaka. Dengan rasa tak percaya, ia menutupi wajahnya, bertanya-tanya dalam hati, apa ia benar-benar mengenal aktor gila ini? Model